Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala idon Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya anak-anakku peserta Pondok Ramadan di SMA Gigi 1 Surabaya ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Karena itu sudah patutlah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan. Kiranya anak-anakku SMA Gigi 1 Surabaya, khususnya kelas 11, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan yang notabene Pondok Ramadan pada saat ini, pada tahun ini tidak kita lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena hari ini anak-anakku yang ada di tempat ini sehat walafiat ini selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu yang lebih. Tetapi anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ini kita lakukan. Masa anak-anakku yang diciptakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada persoalan bahwa anak-anak di bulan Ramadan ini penuh dengan duka. Kenapa kita katakan duka? Sepatutnya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada saudara-saudara kita yang tahun ini dirundung musibah bencana yang diakibatkan karena COVID-19. Karena itu selalu kita berdoa setiap saat
kita bisa hadir di tempat ini tidak lain kecuali atas ridha Allah, dan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Namun demikian anak-anakku, memang ujian Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam ujian. Yang tahun ini anak-anakku, kita semua diuji oleh Allah dengan COVID-19 yang begitu menggemparkan dunia. Apa yang harus kita lakukan anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah? Tidak ada lain kecuali kita bertafakur, berdoa kehadirat Allah agar senantiasa kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang begitu berharga. Sehingga apa yang kita lakukan sampai detik ini, anak-anak bisa hadir di tempat ini, menyaksikan yang biasanya kita dekat, kemudian hari-hari ini agak jauh. Karena apa mas? Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini untuk menghindarkan yang notabene penyakit corona COVID-19 ini sungguh merupakan butuh pencegahan yang sehari-hari kita lakukan anak-anakku. Memang itu kita ambil hikmahnya anak-anakku. Hikmah yang pertama adalah kita ini dibentuk kedisiplinan. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Coba kita bayangkan anak-anak sekalian, mungkin kamu lihat di sekitar kita yang notabene disuruh memakai masker untuk memutus yang namanya penyakit corona ini, memutus mata rantai penyakit corona ini dengan jalan memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian berada di dalam rumah. Nah, sekarang ini kita dalam bulan suci Ramadan ini kita disuruh di rumah. Disuruh di rumah bukan berarti kita di rumah kemudian diam-diam, tidak. Tapi kita disuruh di rumah ini, kita diperuntukkan untuk belajar. Belajar apa? Ya belajar disiplin, ya belajar apa itu kebersihan, ya belajar kebersamaan, belajar ibadah. Yang lebih penting adalah belajar merenung. Belajar merenung dalam artian kita selalu mengintrospeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ibadah di rumah, ngaji, kemudian dengan keluarga, sholat berjamaah, baik itu sholat wajib sampai dengan sholat tarawihnya di rumah dengan keluarga kita. Masya Allah, luar biasa. Terjalin suatu ukhuwah yang luar biasa antara keluarga, anak, istri, suami, cucu, bersama-sama kita berada di rumah untuk melaksanakan sholat jamaah. Allahu Akbar, luar biasa, hebat. Agar apa? Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terjalin suatu rumahku, surgaku, baiti jannati, terwujud dalam satu rumah tangga, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga yang kecil. Anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini mari kita sedikit untuk menelaah
tentang puasa kita yang kita lakukan. Banyak teman-teman kalian, banyak tetangga kalian, saudara-saudara kalian belum paham betul tentang landasan puasa. Puasa itu ada dasarnya. Kemudian setelah ada dasarnya diperintahkan oleh Allah, setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah itu memberikan sesuatu bagi hambanya kita ini. Ada yang tidak diperkenankan puasa, ada yang boleh puasa. Kemudian siapa yang berpuasa itu? Kemudian yang terakhir adalah realisasinya puasa ini nanti seperti apa? Ini yang kadang-kadang kita ini banyak ya kita saksikan di masyarakat kita. Mungkin teman-teman kita puasa ya puasa dulu aja. Kemudian setelah puasa selesai sudah. Oleh karena itu anak-anakku, mensikapi Quran surat Al-Baqarah 183, 184, 185 ini semuanya adalah suatu hal yang sangat penting yang harus kita tahu. Dasar puasa apa kira-kira? Al-Quran jelas. Quran surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah. Ternyata anak-anakku, puasa itu diperintahkan sejak zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah. Nabi-nabi sebelum Rasulullah itu sudah ada puasa. Zaman puasanya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, yang terakhir Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini adalah produk dari dasar para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW. Hebat. Kemudian yang kedua, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peserta pondok Ramadan tahun 1000 atau tahun 2020 ini mempunyai makna tersendiri. Banyak pelajaran yang harus kita ambil. Kita berada dalam kondisi musibah dunia yang luar biasa atau yang disebut dengan pandemi COVID-19. Anak-anakku, kesempatan yang sangat berharga ini, mari kita mencoba untuk belajar dan belajar agar apa yang kita lakukan semuanya ini semata menjadikan pembelajaran, menjadikan sesuatu kita ini akan menjadi orang yang berguna. Dan pada akhirnya, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya perintah puasa itu dilakukan pada zaman-zaman sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai suatu puncak yang tertinggi dalam kehidupan manusia. Apa itu? La'allakum tattaqun. Gak ada lain kecuali kita ini. Tujuan puasa gak ada lain kecuali kita ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya aku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmah dalam puasa ini. Terutama anak-anak sekalian, jadi puasa zaman Nabi sebelum Rasulullah itu bermacam-macam modelnya. Berapa waktunya berbeda dengan sekarang. Nah, kalau kita sekarang ini waktunya paling banyak 30 hari atau disebut dengan 1 bulan.
Nah, oleh karena itu, ternyata di dalam bulan puasa bulan Ramadan ini banyak masalah yang harus kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah puasa itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Kemudian di samping itu puasa itu juga puasa itu diturunkan Al-Quran. Nah, kalau sudah puasa ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya 1 bulan kita, kemudian diturunkan Al-Quran, ada lagi siapa-siapa yang boleh tidak berpuasa, diberi keringanan oleh Allah, disebut dengan rukhsah. Rukhsah itu artinya sesuatu yang wajib boleh tidak dilakukan. Ada yang mendapatkan yaitu rukhsah itu yang mendapatkan karena kita tidak puasa misalkan, tapi masih beri kesempatan di lain bulan kita untuk menggantinya. Contoh, misalnya kamu sakit, kamu bepergian, kemudian usia lanjut, sudah tua maksudnya, usia lanjut itu. Sudah tua itu ya harus tua ya. Yang usianya sudah mungkin di atas 80 tahun. Dalam bahasa kita kadang-kadang orang yang usia itu biasanya sudah ada kelupaan, namanya pikun. Nah, itu boleh tidak puasa. Kalau tidak pikun, wajib mengganti di luar bulan puasa. Berapa kita tidak puasa? Kalau sakit misalkan, yaitu menggantinya di bulan lain. Ada yang tidak mengganti di bulan lain, tapi misalkan sakit sampai tahun sesudahnya masih sakit lagi, maka diperintahkan membayar fidyah. Membayar fidyah itu adalah memberi makan fakir miskin 1 orang setiap hari. Kalian tidak puasa 1 hari karena sebab sakit yang berkepanjangan, tidak bisa diganti dengan bulan yang lain, maka kalian mengganti dengan fidyah atau dengan orang yang lanjut usia tadi. Tapi kalau bepergian tidak, pasti mengganti bepergian itu. Sakit pun kalau dalam 1 tahunnya itu sudah sembuh, ya tetap mengganti. Ya, jadi itu contoh-contoh. Boleh itu tidak, tapi mengganti di bulan lain. Nah, kemudian yang kedua atau yang ketiga, bahwa puasa bulan Ramadan itu ternyata nggak main-main. Allah itu menurunkan Syahrul Ramadan alladzina fihil Qur'an. Allah menurunkan Al-Quran pun di bulan suci Ramadan. Banyak peristiwa-peristiwa itu, peristiwa-peristiwa kecil-kecil zamannya para nabi, itu peristiwa para sahabat, para nabi Muhammad SAW, banyak peristiwa pada saat bulan Ramadan. Tapi yang paling terkenal itu adalah yang pertama, diturunkan Al-Quranul Karim. Ya, sampai detik ini masih eksis, tidak bisa ditolerir lagi bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita. Karena itu termasuk rukun iman, termasuk rukun Islam yang sudah dibentuk. Yang rukun iman ada 6, yang rukun Islam ada 5. Di antaranya, anak-anakku, kira-kira Al-Quran itu termasuk rukun iman atau rukun Islam? Nah, ini anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kaitan pondok Ramadan ini kita belajar
bahwa kitab suci kita ini, Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, apa isinya itu? Yang terkenal cuma 4. Satu sebagai penjelas, yang kedua sebagai petunjuk dulu, kemudian sebagai penjelas, kemudian sebagai pembeda. Pembeda ini adalah kalau kita mau belajar Al-Quran akan membedakan, oh ini elek, ini jelek, ini bagus, ini diperintahkan, ini dilarang, ini. Jadi Al-Quranul Karim ini sebagai pedoman manusia yang beriman, umat Islam, sebagai petunjuk, sebagai penjelas, sebagai pembeda. Masya Allah, luar biasa. Bahkan Al-Quran ini harus kita amalkan. Kurang hebatnya kayak apa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quranul Karim ini anak-anak, yang tidak bisa baca, kamu mendengarkan yang baca, dapat pahala. Sama pahalanya dengan yang membaca, asal mau mendengarkan ada orang baca Quran. Tapi kadang-kadang kita ini enggak. Kalau ada orang baca Quran malah menjauh. Tapi kalau ada baca Quran, baca SMS, baca WA, aduh, ini zaman no. No itu singkatan, nang omah wae. Sekarang ini kita disuruh di rumah wae. Ya, jemaahku, karena itu kita di rumah, ayo kita manfaatkan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Yang belum bisa mungkin minta belajar ayahnya, kakaknya yang sudah bisa, atau temannya, tidak masalah. Jadi luar biasa anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan tuntunan kepada kita Al-Quran, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini, sekelumit ayat, hanya 3 ayat yang paling terkenal, yaitu perintah kita melaksanakan kegiatan puasa supaya kita ini puasa menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, anak-anakku, bahwa ada orang yang boleh puasa atau yang tidak boleh puasa, itu sudah diatur dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, ternyata Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Jadi pada bulan puasa, bulan Ramadan ini kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak pendapat, yang paling menurut ulama yang paling banyak itu tanggal 17 Ramadan. Itu namanya Nuzulul Al-Quran. Yang insya Allah nanti alhamdulillah anakku kita sudah jerih payah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala puasa kita, bahwa puasa kita ini betul-betul kita laksanakan dengan iman wahtisaban, ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan kita memperoleh apa yang dikatakan oleh Allah tadi. Kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anakku sekalian, mungkin 3 ayat ini nanti akan anak-anak pelajari dan akan saya berikan tugas. Ya, tugasnya apa? Enteng-entengan aja. 1. Quran surat Al-Baqarah 183, 184, 185. 3 ayat tok wis gak usah akeh. 3 ayat tok. Apa perintahnya? Apa tugasnya? 1. Kalian yang ayat 183 itu kalian membuat pertanyaan 2 saja. 2 saja pertanyaan. Dan pertanyaan itu Anda jawab. Kan contoh misalkan,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, yang 183 ya. Diwajibkan kamu berpuasa seperti puasa sebelum kalian. Nah, ini kemudian yang terakhir ayat itu kan puasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun. 2 pertanyaan aja lah. Nanti kamu jawab sendiri. Kemudian yang kedua, ayat yang 184 juga demikian. Setelah kamu baca, kamu teliti ayyamam ma'dudan dengan waktu yang ditentukan, bla 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 ayatnya berikutnya. Nah, itu dibuatlah pertanyaan 2 saja, enggak usah banyak-banyak. 2 pertanyaan saja yang 184. Yang kemudian ayat 185 juga demikian. Diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Diturunkannya Al-Qur'anul Karim pada ayat 185 itu juga membuat 2 pertanyaan. Ya, jadi nanti tugasnya itu enggak usah banyak-banyak. 3 ayat 184, 185, 183, 184, 185 itu kalian membuat 2 pertanyaan, dijawab. Ya, pertanyaanmu mbok jawab-jawab dhewe wis. Gak usah takon wong liya wis. Kon nggih pertanyaan, kon iso nggawe pertanyaan berarti iso jawab. Kemudian tugas yang kedua membaca 3 surat, 3 di 183, 184, 185 dibaca dalam bentuk video. Dalam bentuk video ya, dibaca dalam bentuk video. Kemudian nanti setelah itu tunjukkan Pak Mito nanti kalau sudah selesai ya. Nah, itu dibaca di rumah ya, kemudian sambil di video begitu. Nah, gak akeh kok. 3 ayat tok wis. Ya, 3 ayat itu nanti tugasnya dalam kegiatan pesantren Ramadan ini berulang-ulang enggak apa-apa, diulang-ulang enggak apa-apa. Syukur-syukur kalau hafal. Ya tidak harus hafal, tapi dibaca. Kalau sudah hafal tambah hebat. Kalau sudah hafal. Ini yang 3 ayat ini sudah hafal kalian. Alhamdulillah ya. Jadi itulah mungkin anak-anakku, tidak ada hal yang sesuatu hal yang penting, tapi kita di bulan suci Ramadan ini benar-benar kita cari hikmah kita. Kenapa kita jauh dari Pak Mito ya? Kenapa kamu jauh? Apa itu komunikasi kita biasanya deket di papan atau di masjid lah ya, di masjid kita dekat sama anak-anak. Tapi sekarang ini kita jauh lewat video ya. Nah ini tolong anak-anak kita pahami, dan anak-anak perlu untuk introspeksi diri, merenung diri. Ya, jadi merenung diri di rumah, bukan main-main. Di rumah itu bukan kok terus peraih di rumah, enggak. Di rumah itu dipakai untuk ibadah. Ya, sholatnya dengan keluarga Bapak Ibu, sholatnya dengan adik-adik, sholat jamaahnya, kemudian buka bersama, kemudian jaga kebersihan. Jangan lupa. Yang terakhir pesan saya, metu teko omah nggawa masker. Nah, ini kadang-kadang anak-anak itu ya Allah, untuk membudayakan bawa masker itu susahnya, padahal ini yang paling banyak manfaatnya untuk memutus mata rantai ujian Allah yang disebut dengan COVID-19 ini. Ya, jadi itu anak-anak sekalian, terima kasih. Dengan ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan anak-anakku sekalian, puasalah yang baik agar senantiasa menjadikan janji Rasulullah SAW bahwa kita kalau puasa ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa kita
luar biasa, dan pahala-pahala kita ini akan dilipat gandakan. Anda berbuat baik ya kepada seseorang. Nanti ayat itu ada itu. Berbuat baik itu nanti ada di situ ya. Nggak tahu nanti saya itu kalau nanti cari, jadi nanti akan mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah pada bulan suci Ramadan. Demikian mungkin anak-anak sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ternyata harus live jarak jauh dengan saya karena kondisi dan situasi yang kurang memungkinkan dan keadaan yang sangat membuat kita seperti ini. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf anak-anak. Salam kepada kedua orang tua dan salam kepada keluarga supaya beribadah dalam rumah dengan keadaan baik-baik dan dalam keadaan kata Nabi imanan wahtisaban. Nanti kalau sudah imanan wahtisaban apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang lalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.